Halo, perkenalkan nama saya Kade Anggi Resta dengan NIM 0504982209. Hari ini saya akan buat tugas 2 terkait dengan mata kuliah pemrograman berbasis web. Jadi untuk soal tugasnya adalah Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website yang berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2 ini. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Untuk JS file ini sudah tersedia ya pada di e-learning. Nah, di sini untuk data bahan ajarnya. Lalu untuk soal pertama adalah halaman stok bahan ajar. Jadi halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar ya, untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan table list, tabel atau satu bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak yang memiliki data-data field. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Eh, Untuk kolom field seperti ini ya, kode mata kuliah hingga catatan. Ini saya sudah membuat ya. Ini untuk dari halaman stok bahan ajar ini berada di JS file stok bahan ajar ya. Nah, untuk data bahan ajarnya saya sudah rekap di sini. Saya masukkan kodenya ini seperti ini. Ini sudah sesuai ya dengan kode, judul, kategori, PJJ, lokasi rak, harga, stok tersedia, batas amannya dari stok, lalu ini catatan HTML-nya sudah tersedia sesuai dengan apa yang ada di kolom perintah kolom yang harus disebutkan. Seperti ini, ya, sudah saya buat. Lalu saya juga menambahkan dari filter variables. Nah, ini untuk filter dari tabel pada bagian si stok bahan ajar ini. Lalu yang selanjutnya adalah terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, ini sudah saya buat ya. Untuk codingannya ada di stok apps nih. Jadi, nah ini untuk edit item, nah seperti ini sudah saya terterakan di sini. Kita validasi. Ini saya akan coba run untuk kita akan mencobanya supaya lebih mudah untuk menjelaskan. Oh, ini selesai. Untuk tampilan awalnya adalah seperti ini. Saya buatnya karena ini sesuai dengan apa yang diperintahkan saja. Jadi saya langsung membuat untuk poin-poin penting dari tugas ini. Jadi ini terdapat stok bahan ajar dan tracking delivery order. Lalu kita klik stok bahan ajar di sini. Nah, untuk soal selanjutnya adalah terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen select, radio, dan checkbox. Nah, ya. Untuk yang pertama, terdapat filter stok berdasarkan UT daerah kategori mata kuliah yang yang dimaksud ini adalah yang ini ya. Nah, ini untuk filter untuk UT daerah sama seperti ini ya. Ini filter stoknya untuk menampilkan stok yang ada sesuai dengan UT daerahnya masing-masing ya. Seperti Jakarta yang tersedia adalah kode mata kuliahnya ini, Makassar maupun dan lain sebagainya. Oke, lalu terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok atau dari jumlah safety stock dan jumlah stok 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder. Oh, yang dimaksud itu adalah ini ya. Nah, ini filter reorder aktif. Nah, ini hanya menampilkan perlu reorder. Ini stok mata kuliah yang harus dilakukan karena kondisi stoknya sudah mulai menipis ataupun kosong dan perlu dilakukannya reorder. Nah, ini untuk menu ini.
Lalu terdapat fitur sort untuk mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Stok dan harga. Eh, ini yang dimaksud lah ini. Ini urutkan berdasarkan. Nah, ini judul A sampai Z dari harga yang terendah. Stok dari stok terendah, dari harga yang termurah. Nah, ini sudah tersedia. Bisa sesuai. Lalu di sini selanjutnya adalah fitur filter dapat di-set ulang dalam kurung di reset ya. Nah, terus ini seperti ini. Ini misalnya kita milih ini. Nah, filter reset. Nah, ini kan kembali seperti semula. Ini contohnya. Dan selanjutnya adalah implementasikan dependent option, seperti misalkan ketika kita memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru memunculkan filter kategori mata kuliah. Ini yang dimaksud adalah seperti ini ya. Di sini saya masukkan di menunya ini. Jadi ini kita memilih salah satu untuk dari UT daerahnya. Jika contohnya kita memilih Denpasar, nah di sini akan muncul kategori mata kuliah, maka kita bisa memilihnya nih. Nah, baru akan muncul problem base. Jika kita memilih Surabaya, ini akan munculnya praktikum. Nah, seperti ini. Ini akan kategori mata kuliahnya akan muncul ketika kita harus memilih salah satu dari UT daerahnya ya. Oke. Nah, untuk codingnya adalah seperti ini. Ini untuk bagian dari. Nah, ini jika kita memilih dari UT daerah terlebih dahulu, seperti ini. Akan muncul kategori mata kuliah. Lalu untuk bagian, nah ini untuk bagian filter reorder. Nah, ini di sini. Ini untuk cek stok, cek status, status icon, format rupiah, count by status. Nah, ini untuk dan bagian untuk result filter di sini. Nah, ini. Oke. Ini untuk validasi. Kita oke. Dan ya, ini. Oke, selanjutnya menampilkan status dari stok manager. Nah, yang pertama adalah memberikan status aman, menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks warna hijau apabila stok lebih dari safety stock, lebih dari sama dengan safety stock. Kemudian memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning ataupun teks berwarna orange apabila stok kurang dari safety stock. Dan memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks warna merah apabila stok 0. Ini yang dimaksud itu adalah ini ya. Nah, ini jika statusnya stoknya lebih dari safety stoknya, maka statusnya akan aman, warna tanda hijau. Jika statusnya mulai menipis atau kurang dari safety stock, maka statusnya akan warna orange. Nah, di sini saya warnain dengan warna kuning. Lalu untuk jika stoknya habis, maka dia akan muncul simbol dengan teks kosong dengan warna merah. Nah, untuk codingannya ada di sini ya. Nah, ini untuk get status. Jika kosong, menipis. Nah, ini semua dari sini. Lalu untuk minimal stoknya itu ada di sini ya. Ini safety stoknya di sini. Ini saya buatnya tergantung dari bahan ajarnya ya. Untuk mata kuliahnya ya. Di sini beda-beda. Jadi jika English for bahasa Indonesia 20, safety-nya 20. Jika di bawah 20 statusnya akan menipis. Nah, ini ada yang 0 juga. Ini ada yang 15. Ini ada yang 8. Jika ini
stoknya 0, maka dia akan warna merah seperti ini ya, dan lain sebagainya. Lalu terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap field. Jadi ini yang maksudnya adalah ini ya. Nah, ini tambahkan bahan ajar jika stoknya menipis. Jadi untuk codingannya ini ada di sini ya. Nah, ini untuk validasi sederhananya. Ini ada di sini ya. Nah, ini so add form. Jadi ini tambahkan bahan ajar baru ini. Kita harus mengisi semua kolom yang tersedia. Ini untuk validasinya. Nota kuliah harus diisi formnya semua. Lalu di sini ada juga cek duplikat ya. Jika kode mata kuliah ini sudah ada, maka ini akan statusnya false, jadi tidak bisa dimasukkan lagi. Nah, ini ya. Oke, kita coba namakan bahan aja. Sini yang kita buat adalah kita buat MK. Kita buat pendidikan. Ini kita harus mengisi semua form ya. Oke, daerah asal 2 sama dengan harganya. Kita akan coba saja ya. Untuk jumlah stoknya kita gunakan 24. Untuk satu stoknya kita gunakan 10. Isi 2020. Oke, kita akan coba apakah ini berhasil pertama. Nah, ini akan muncul validasinya seperti ini. Ini sudah sesuai ya, karena ini di atas safety stoknya untuk stok yang tersedia bahan ajarnya. Ini stoknya ada 24, jadi safety stoknya di 10. Maka ini akan statusnya jadi aman. Oke, selanjutnya adalah nomor 2, yaitu tracking delivery order atau DO. Yang pertama adalah suruhannya adalah halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti tugas praktik 1. Tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Yang dimaksud adalah ini ya. Ini terletak di tracking HTML, lalu dia menggunakan view model, jadi VIF seperti ini. Dia menggunakan VIF. Nah, di sini kita lihat. View model. Nah, seperti ini. Ini view modelnya ini. VIF dan V4. Oke, yang selanjutnya adalah terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Nomor DO di mana tergenerate otomatis, penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, dan sequence number. Misalkan, ini DO 2025-01 untuk awal, dan selanjutnya kan DO 2025-02 dan seterusnya ya. Yang maksud itu ya di sini ya. Nah, di sini saya sudah membuatnya, tapi saya membuat untuk dua tracking order di sini. Nah, ini sudah ada inputan untuk DO 0001 dan DO 0002. Jadi, maka yang tergenerate selanjutnya harusnya, nah ini sudah otomatis nomor DO-nya akan di DO 2002 dengan tahun yang sama, dan sequence number-nya adalah 0003. Nah, seperti ini akan otomatis. Nah, untuk kodenya ada di sini. Nah, ini generate nomor DO otomatis. Di sini akan muncul. Nah, ini last number +1. Nah, ini.
seperti ini. Lalu di sini juga selanjutnya adalah name diisi harus secara manual oleh pengguna, nama diisi harus secara manual oleh pengguna, ekspedisi. Nah, ini terletak pada di sini ya. Nah, ini untuk nomor DO, NIM, nama, diisi manual oleh pengguna. Semuanya di sini. Lalu untuk form ini harus ditulis full ya, tidak boleh ada yang terlewat. Jika terlewat maka akan validasi gagal di sini, error di semua untuk kolom diisi dengan data yang lengkap ya. Lalu selanjutnya adalah paket bahan ajar yang dipilih pengguna berdasarkan paket menggunakan elemen untuk menampilkan di halaman informasi pada paket dan nomor paket. Setelah memilih paket akan muncul detail paket bahan ajar tersebut. Elemen select memberikan informasi tanggal kirim yang dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time, total harga, untuk array objek atau paket harga. Oke. Di sini akan saya coba untuk menambahkan orderan baru. Untuk di sini kita masukkan NIM ya. Kita akan coba masukkan NIM. Nah, di sini sudah terlihat untuk detail paket, kode paket, ini paket email, harga 140.000. Nah, ini untuk validasinya 140.000 dan dengan nomor DO deliver ordernya adalah tahun yang sama 2025 dengan generate number selanjutnya adalah 0003. Nah, di sini akan muncul tracking perjalanan, pesanan dibuat menunggu konfirmasi. Untuk codingnya ini ada di sini. Ini pesanan dibuat menunggu konfirmasi. New DO. Oke, untuk selanjutnya struktur proyek Vue.js pada tugas praktik ini disarankan adalah sebagai berikut. Tugas 2, tugas 2, strip view dan strip ut. Jadi filenya harus seperti ini, terdiri dari indeks HTML, stok HTML, tracking HTML, CSS-nya. Ini untuk CSS-nya ada folder, kita difolderkan. Nah, setelah CSS-nya diletak di folder. Untuk folder JS kita buat juga, dan dalam folder JS terdapat file stok FJS dan tracking FJS. Nah, ini sudah saya buat di sini saya buatnya dengan nama tugas 2 ya di sini. Nah, ini saya buatnya dengan nama tugas 2 view. Nah, tugas 2 view UT. Nanti akan saya sesuaikan untuk namanya sesuai dengan apa yang ada di panduan. Oke, sekian tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis web ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.